Oke, ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak sayang, anak-anakku tercinta. Ketemu lagi sama Bu Guru ya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Itu Mas juga gimana? Udah sehat sakitnya? Selamat pagi, Bu. Sehat, Bu. Ya. Alhamdulillah ya. Di sini juga Bu Guru selalu berdoa, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Nah, ya, pagi ini Bu Guru akan memberikan pelajaran tema yang baru ya. Kemarin kan temanya udah selesai, tema 3-nya udah selesai. Sekarang ganti tema yang baru, yaitu tema 4. Kewajiban dan hak. Subtemanya subtema 1, kewajiban dan hak di rumah. Pembelajaran pertama. Pelajarannya yaitu tentang bahasa Indonesia, matematika dan juga SPDP. Tapi sebelumnya seperti biasa ya anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Biasa dipimpin sama ketua kelasnya, Mas supaya coba dipimpin dulu untuk berdoa. Iya, Bu. Sebelum Ya, dimulai. kita menjalankan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas. Sama-sama, Bu. Nah, sekarang Guru mau tanya dulu untuk pelajaran yang minggu kemarin kan tentang hak dan kewajiban. Masih ingat nggak ya? Coba anak-anak, siapa yang masih ingat arti dari kewajiban itu apa? Sesuatu yang harus kita berikan atau kita lakukan. Wah, pinter banget Mas Suswoyo, pasti belajar terus nih tiap hari. Nah, siapa Nggak lagi pernah yang belajar, Bu. Oh, berarti udah pinter dari sananya. Ya. Kalau hak itu apa hak? Kalau hak itu apa hak? Sesuatu yang kita terima. Iya, sesuatu yang kita terima. Jadi ada bedanya ya antara hak dan juga kewajiban. Keduanya itu harus kita laksanakan dengan seimbang. Kalau kita mau mendapatkan hak, kita juga harus melakukan suatu kewajiban. Jangan hanya mau haknya saja, tapi kewajibannya tidak mau dikerjakan. Ya anak-anak? Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. Nah, sekarang coba kita lihat dulu. Nah, ini ada gambar apa ya, Nak? Mana, Bu? Gambar Ini ayah ibu. gambar apa ya? Siti sama ayah Iya. ibunya, Bu. ayah Ini ada ibu sama gambar satu Siti, Bu. ayah, ibu, dan juga anak. Kira-kira sedang apa ya mereka ya? Bercengkrama, Bu. Iya, Bercanda, Bu. juga sedang bercanda, Yang bisa duduk, Bu. sedang duduk-duduk, bisa sedang bercerita ya. Ada yang Ngabuburit, sedang, Bu. Ngabuburit, Bu. iya belum waktunya itu. Bisa juga sedang bercerita, bermanja-manja sama ibu sama ayah ya. Iya, Bu. Iya. Ini adalah salah satu contoh potret keluarga ya. Salah satu potret keluarga yang mendapatkan hak dan kewajiban. Di sini Siti ini kan sedang bercerita, sedang bersama dengan ayah dan ibu. Otomatis di sini Siti mendapatkan haknya untuk mendapatkan kasih sayang. Nah, sekarang kalau ayah dan ibu memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, memberikan waktu luangnya untuk bermain dengan Siti, ini adalah suatu kewajiban orang tua kepada anaknya. Itu ya anak-anak ya. Nah, jadi nanti di sini, iya nanti di sini kan ada gambar.
Nanti tugasnya, nanti kalian membuat pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Guru ya. Misalkan Ya, contohnya, ya, Siti sedang apa? Kayak gitu. Bisa ya anak-anak? Bisa, Bisa, Bu. Nah. Nah, ini ada beberapa contoh kewajiban seorang anak di rumah. Coba Bu Guru meminta tolong sama Mbak Dewi. Iya. Mbak Dewi, Iya, Bu. jangan ngantuk ya Mbak Dewi ya. Kelihatannya, Bu. Nah, di sini Bu Guru ini ada kewajiban seorang anak di rumah. Coba Mbak Dewi dibaca dulu kewajiban seorang anak di rumah itu salah satunya apa? Iya, baik Bu Guru. Salah satunya itu menyayangi orang tua dan anggota keluarga lainnya. Dibaca Iya, semua, Bu. Dibaca semua. satu aja nggak apa-apa. Nah, Iya. menyayangi orang tua dan anggota keluarga lainnya. Kira-kira orang tua kalian di rumah sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang. Ini kewajiban seorang anak di rumah ya, menyayangi orang tua. Kira-kira kalian sudah menyayangi orang tua atau belum? Menyayangi, Sudah, Bu. Bu, menyayangi sekali. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana kita menyayangi orang Mengirim tua? doa. Iya, Mengirim betul. Mendoakan ya, Bu. Iya, setiap hari mendoakan demi Kalau kesehatan. disuruh berangkat, Bu. Kalau bapak Iya. nyari rumput, terus ini Bu, dijemput Bu. Iya, pintar sekali ya. Kalau Terus apa disuruh nggak lagi ya? sakit-sakit, Bu. Iya, Kalau disuruh nggak betul. sakit-sakit, Bu. Kalau disuruh jangan ngendek-ngendek ya. Iya, Bu. Jangan nunggu mamanya marah, bapaknya juga marah. Yang kedua, ya. Nih, yang kedua kewajiban seorang anak di rumah yaitu menghormati orang tua. Bagaimana caranya kita menghormati orang tua, anak-anak? Berbicara sopan, Bu. Sopan dan santun, Bu. Iya, bagus sekali. salim dulu, Bu. Iya, pintar sekali. Kalau mau berangkat sekolah harus cium tangan bapak atau ibu dulu ya. Jangan langsung berangkat saja. Kemudian kalau ngobrol sama orang tua ya jangan pakai bahasa yang tidak sopan. Ya anak-anak ya. Ya, Bu. Saya sama Bu Guru belum cium tangan, Bu. Oh iya nanti kalau PTM Nggak ya. boleh jaga jarak. Iya kalau udah PTM aja. Kemudian yang ketiga Corona. adalah bersikap sopan dan santun. Nah, bersikap sopan dan santun sama tadi ya contohnya ya. Kalau ngomong itu enggak boleh kasar, harus sopan. Kemudian Berbicara lemah mentaati perintah dan juga aturan. Contohnya apa, Mbak? Mbak Rini, coba kewajiban seorang anak di rumah mentaati perintah dan aturan. Contohnya apa? Aturan di rumah. Kalau di Iya. rumah, habis itu Bu bangun tidur langsung memberesi ini Tempat tidur. tempat tidur. Iya, pintar sekali. Jangan langsung masuk ke kamar mandi ya, Mbak dia. Nah, nanti kasihan mamahnya. Kalau kebelet gimana, Bu Guru? Kalau kebelet, ya minta izin dulu sama mama. Mama nanti saya mau merapikannya setelah ke kamar mandi kayak gitu. Yang kelima adalah menjaga kebersihan rumah. Misalnya apa ya, Nak ya? Misalkan menjaga kebersihan rumah. Contohnya Nyapu, apa? ngepel, nyuci piring. Ya, mencuci piring, Wah, Gitu-gitu, hebat Bu. sekali ya. Kaca. melap kaca. Nah, kalau puasa-puasa seperti ini kira-kira masih bisa nggak ya? Buat nyapu, ngepel, Bisa, Bu. bersih-bersih. Yang nggak bisa itu makan Masih, sama Bu. minum, Bu. Alhamdulillah masih bisa ya, masih bisa membantu orang tua. Kemudian yang terakhir adalah saling tolong menolong.
Nah, sekarang hak anak di rumah, haknya kalian di rumah. Haknya untuk mendapatkan kasih sayang. Sudah mendapatkan kasih sayang dari orang tua belum? Sudah, sudah, tapi kadang dimarahi, Bu. Contohnya apa? Dimarahi. Mendapatkan uang. Iya, kalau mau berangkat dikasih uang saku, waktunya makan dikasih makan, waktunya belajar diingatkan belajar. Mau mandi disiapin air hangat Bu, sama disiapin bajunya Bu. Tapi enggak dimandiin toh? Kadang dimandiin Bu. Jangan, ya udah besar. Manjanya sesuai udah besar juga. Yang kedua yaitu mendapatkan perlindungan. Contohnya apa kira-kira? Kalau Bobo dipeluk. Iya. Kalau sakit diobatin Bu. Iya, betul sekali. Bu. Terus kalau panas dikasih payung Bu. Pintar sekali ya. Kemudian selanjutnya adalah mendapatkan perhatian dan juga kepedulian. Misalkan tadi kalau sakit secara langsung orang tua respect ya, memberikan perlindungan, perhatian. Misalkan habis jatuh dari naik motor atau naik sepeda, ibu langsung mengambil obat-obatan. Tidak dimarahi kan, tapi langsung dikasih obat-obatan. Kemudian mendapatkan pendidikan. Kira-kira ada enggak ya yang mau melanjutkan nanti sampai ke perguruan tinggi, sampai ke... Oh iya, benar sekali, mulai sekarang harus dipersiapkan ya pendidikannya. Tapi gurunya tentara Bu, saya pengen jadi guru tentara Bu, ngajari tentara-tentara Bu. Oh iya bisa. Kemudian mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kayaknya sudah apa belum ya mendapatkan tempat tinggal yang layak? Udah ya? Relatif Bu. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sekali ya. Karena masih banyak sekali di sana, di luar sana ya, banyak anak-anak gelandangan yang tidak punya tempat tinggal karena tidak punya orang tua. Kemudian mendapatkan makanan yang bergizi. Tiap hari kita dikasih makan, makanan yang enak-enak ya. Apalagi sekarang bulan puasa, makanannya pasti 2 kali lipat, lebih enak. Kemudian, mie. Mie apa Mbak? Keriting. Oh, keriting. Jangan banyak mie keriting, nanti sakit. Ikutan keriting juga ya. Kemudian menerima nasihat. Nah, kalau dikasih nasihat itu harus didengarkan, jangan hanya didengarkan juga, tapi juga harus dilaksanakan. Nah, sekarang ada cerita di sini. Ceritanya tentang kasih sayang di rumah. Nah, sekarang guru mau minta tolong boleh? Boleh Bu. Boleh, boleh Bu. Sekarang guru mau minta tolong untuk Mas Agus membacakan cerita, tapi 1 paragraf saja ya. Coba Mas Agus. Bu, tulisannya kurang jelas Bu. Oh, kurang jelas. Diperbesar lagi Bu. Oke, sudah? Sudah. Ya. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu di dalam setiap kewajiban. Salah satu apa ini Bu? Ada. Mana? Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak. Sudah cukup. Oh, sudah Bu. Ya Bu. Terima kasih. Sekarang dilanjut lagi sama Mbak Arini. Coba Mbak Arini, jangan ngantuk terus Mbak Arini. Dari tadi ngantuk mulu. Iya Bu, ngantuk puasa. Mbak Arini nggak ngantuk, cuma tidur. Bu, ayo. Mbak Arini nggak ngantuk, cuma tidur Bu.
Ayo Mbak Arini Enggak, baca Bu. dulu biar nggak ngantuk. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan mendapatkan hakmu. Udah, Bu. Iya. Nah, setelah membaca cerita ini tentang kasih sayang di rumah, kira-kira apa yang ditangkap dari cerita ini? Kewajiban kepada orang tua. Kita harus saling menyayangi dengan keluarga. Iya, berarti di sini tentang hak dan juga kewajiban. Nah, sekarang nanti guru mau minta tolong di teks bacaan ini nanti kalian mencari atau menggarisbawahi tentang kalimat saran yang ada dalam kalimat tersebut, ya, yang ada dalam cerita kasih sayang di rumah. Nanti ini untuk tugasnya nanti ada di LKPD lewat Google Form, ya. Ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, sekarang kita mengenal dulu kalimat saran. Nah, tadi kalimat saran kan untuk mencari kalimat saran tadi dalam cerita. Kita mengulas kembali tentang kalimat saran yang sudah kita pelajari kemarin, ya. Yaitu apa? Kalimat saran itu apa? Kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan, Bu. Iya, jadi kalimat saran ini merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ditujukan untuk orang lain. Biasanya menggunakan bahasa yang santun, ya. Kemudian biasanya kalimat saran ini menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan juga sebaiknya. Nah, coba kita lihat dulu teksnya. Di sini kita cari salah satu contoh kalimat saran yang ada dalam teks kasih sayang di rumah. Satu saja coba kita cari. Ada enggak? Sudah ketemu? Sudah, Bu. Coba di mana? Letaknya di mana? Coba salah satu dari kalian. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Iya itu, Bu? Iya betul sekali. Nanti kalian mencari 5 ya. Mencari 5 kalimat saran yang ada dalam cerita teks tersebut. Bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Gampang apa susah ya? Gampang, Nanti dibantu Ibu. Bisa bantu orang tua, bisa bantu Ibu. Ya, gampang sekali. Menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Nah, anak-anak, kemarin kan sudah kita bahas ya untuk mencari sebuah bilangan yang jumlahnya itu sudah diketahui. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya yang pertama, biasanya kita menentukan sebuah bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Kemudian, nanti bilangan yang kedua dikurangi dengan bilangan yang sudah diketahui dengan bilangan yang pertama. Ini contohnya. Misalkan A ditambah B sama dengan 370, maka tentukan nilai A dan B. Cara penyelesaiannya yaitu yang ditanyakan adalah A dan B karena sudah diketahui hasilnya yaitu 370. Caranya yang pertama adalah A ditambah B sama dengan 370. Misalkan A-nya 200,
ditambah B sama dengan 370, maka B bisa didapat dari 370 atau dari hasil penjumlahan kedua bilangan itu kemudian dikurangi nilai yang lebih kecil, hasilnya adalah 170. Jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan A sama dengan 200 dan B 170. Jadi A ditambah B sama dengan 370. 200 ditambah 170 sama dengan 370. Contoh lain misalnya jumlah hari belajar Siti ada 365. Misalkan jumlahnya kan 365. Kemudian nanti hari belajar di rumah dan hari belajar di sekolah itu kan digabung jumlahnya ada 365 hari. Nah, kita cari kemungkinan-kemungkinan yang ada dari hasil penjumlahan dua bilangan tadi itu kira-kira berapa ya, Nak? Supaya hasilnya 365. Ada yang bisa menjawab? 300 ditambah 65, Bu. Rumusnya A ditambah B sama dengan 365 hari. Kira-kira A-nya berapa? Ya. A-nya 300, Ya. B-nya 65. Bisa. Ya. Yang lain? A-nya 200, B-nya Ya. 125. Ya, bisa. Bisa ya, anak-anak? Gampang ya? Bisa, Bu. Ini kebetulan materinya gampang-gampang sekali ya. Kemudian, nah, sudah pernah menyanyi tentang ibuku, jika ibuku tua nanti, udah pernah dengar belum ya? Udah, Bu. Belum, Udah Bu. ya. Saya biasanya nyanyi lagu ini ya, Ini Bu. lagu, Kalau kasih ibu ya, Bu. lagu jika ibuku tua nanti ini kira-kira menceritakan tentang apa ya? Kita Tentang bisa ibu. lihat itu jika Ibu yang ibuku tua nanti. Tentang apa ya? Tentang masa depan Tentang ibu yang nanti menua. orang tua, Bu. Tentang keluarga, Bu. Iya, ini tentang kasih sayang ya, tentang kasih sayang orang tua, tentang kasih sayang anak ke orang tua juga. Coba kita nyanyi bersama-sama ya. Bisa ya? Bisa ya anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Jika Ibuku tua nanti berubah rambut putih akan ibuku agar ya. Bisa ya? Sana. Dari cerita dari lagu ini, jika ibu tua nanti beruban berambut putih, berarti ini menandakan kalau kita orang tua kita sudah tua. Kalau ibu kita sudah tua, kita sebagai anak harus selalu membuatnya senang ya. Jangan sampai membuat orang tua, jangan sampai membuat orang tua kita itu merasa sedih dengan perbuatan kita sebagai seorang anak. Ya. Jadi di sini menceritakan tentang kasih sayang orang tua dan juga anak. Kira-kira sudah paham belum ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nanti tugasnya di rumah kalian adalah membaca dan menyanyikan lagu bersama ibu dan ayah di rumah. Kemudian nanti direkam, kemudian dikirim ke WA grup ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah, nanti ibu
Aku akan memberikan tugas nih ya. Nanti dikerjakan bisa lewat Google Form. Yang pertama tadi tugasnya adalah mengamati gambar, kemudian nanti membuat 5 pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut ya. Jangan lupa nanti dikirim. Kemudian tugas yang kedua adalah menggarisbawahi dan mencarikan kalimat saran yang terdapat dalam cerita teks kasih sayang di rumah. Nanti di sini kalian mencari kalimat saran yang ada dalam cerita itu. Tugas yang ketiga, nanti di sini kalian akan mengisi kolom tentang saran yang harus dilakukan oleh Siti. Misalkan di sini haknya Siti kan mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Nanti saran yang menunjukkan kewajibannya itu apa? Contohnya ini, menyayangi ayah dan ibu. Nanti nomor 2, 3, 4, dan 5, nanti kalian melengkapi sendiri ya. Kemudian tugas selanjutnya nanti, nah ini, nanti kalian menuliskan 5 kemungkinan dari penjumlahan 2 bilangan yang sudah diketahui jumlahnya. Itu ada hari belajar dan hari belajar di rumah dan sekolah, jumlahnya 365 hari. Nanti kalian mencari 5 kemungkinan lagi dari hasil penjumlahan yang lain. Kemudian tugas selanjutnya adalah menyanyikan lagu bersama ayah dan ibu. Nanti bisa dikirim langsung lewat link Google Form. Nanti bisa dikirim langsung di sini ya anak-anak ya. Nanti jawabannya ditunggu sampai jam 12 siang. Kayaknya sebentar lagi mau bel pulang ya anak-anak ya. Kalau nggak ada suaranya udah lemes ya. Enggak, Bu. Ada, Bu. Oh, ada. Lagi mengerjakan LKPD, Bu. Oh, lagi mengerjakan LKPD, ya. Dari pembelajaran tadi, kira-kira apa yang didapat hari ini? Tadi kita mempelajari tentang apa? Hak dan kewajiban, Hak dan Bu. kewajiban. Iya, Kasih sayang orang tua. kasih sayang orang tua. Terus, Menghitung. iya, mencari kemungkinan 2 bilangan. Iya, mencari kemungkinan 2 bilangan yang sudah diketahui jumlahnya. Kemudian kita menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan kasih sayang orang tua. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan, kemudian nanti langsung dikirim sebelum jam 12 siang ya anak-anak ya. Nanti Ibu tunggu. Kiranya cukup sekian dulu dari Ibu. Coba Mas Suswoyo dipimpin doa dulu buat pulang ya. Ya Bu, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita, berdoa mulai. Selesai. Sudah. Ya. Nanti kita bertemu besok lagi anak-anak ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk Bu Robiah. Ya. Silakan untuk Bu Rini untuk menanggapi Bu.
Ya Pak, dari pendahuluan tadi sudah bagus, yaitu menanyakan kabar, sudah yang pertama apresiasi sudah, dan yang paling penting mengkondisikan kelas. Selanjutnya dari inti tadi juga sudah ada mengingatkan ya Bu, materi minggu kemarin dikaitkan dengan hari ini, materi juga sangat jelas. Bahasanya komunikatif, mengajak anak untuk menjawab pertanyaan, terus penjelasannya juga runtut dari atas sampai terakhir. Terus untuk penutup juga sudah untuk penugasan dan kesimpulan. Selebihnya bagus. Sekali lagi beri aplaus untuk Bu Ropiah. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Satu aja kan ya Pak El? Dari Bu Rini sudah tadi ya, sudah Pak. menanggapi. Nggih. Untuk mungkin dari teman lain ada yang memberikan masukan, silakan. Ada? Dua Pak. Siapa? Bu Dewi? Enggak, ini yang wajib kan Bu Rini. Untuk yang lain kalau mau memberikan tambahan silakan. Oh gitu. Ada? Oke, setuju Bu Ropiah, sudah the best, sudah bagus. Setuju Pak. Sudah Pak. Oke, ya. Prinsip kita ikan cepat ikan gabus, tidak pakai ikan lele, lebih cepat lebih bagus, nanti digunakan untuk mengedit videonya ya. Cukup Pak El. Oke,